Lalu pada tahun 2021 aku pindah ke perusahaan logistik kargo, dan pada saat aku bekerja di maskapai dan juga bekerja di perusahaan logistik, aku itu sangat senang gitu untuk mencari penghasilan tambahan, di mana pada tahun 2020, lalu pada aku masih beker pada pada saat aku masih bekerja di di maskapai ya, di perusahaan maskapai gitu ya, aku mencoba menjadi seorang konten kreator. Pada saat itu masih pandemi ya, aku pengen jadi konten kreator dan aku waktu itu adalah home living, di mana aku membagi-bagikan konten terkait home decor, home cooking, dan lain-lain. Dan pada saat itu aku mendapatkan penghasilan dari endorsement dan juga dari afiliasi. Waktu itu aku masuk di bidang afiliasi juga dan penghasilannya juga lumayan, gitu ya. Dan pada tahun 2000, sekitar tahun 2021 akhir atau 2022 awal gitu, aku diajak kerja sama dengan sebuah aplikasi namanya Lemonade, kalau kalian tahu itu logonya yang lemon lemon 8 gitu ya, Lemonade. Dan aku diajak kerja sama untuk menjadi konten kreator mereka dan niche-nya itu adalah home living. Jadi aku mau gitu, oke aku juga emang lagi membagikan seputar home decor, home living gitu. Aku masuk ke mereka dan penghasilan yang aku terima saat itu bisa sampai belasan juta per bulan gitu. Lumayan banget, penghasilan sampingan aku lumayan gede pada saat itu ya. Tapi karena oh ya, for your information, untuk aplikasi Lemonade ini dia satu perusahaan dengan TikTok, namanya dari ByteDance ya. ByteDance satu perusahaan dengan TikTok dan kita ketahui bersama pada tahun 2023 akhir waktu itu ya, TikTok sempat berhenti untuk TikTok Shop-nya. Jadi karena mereka satu perusahaan, akhirnya mereka mengalami kerugian ya, mengalami loss dan akhirnya Lemonade pun memberhentikan paid content creator termasuk aku. Jadi aku tuh waktu itu kayak, penghasilan tambahan udah lumayan banget tiba-tiba berhenti gitu ya. Akhirnya aku memutar otak, kira-kira aku bisa ngapain lagi nih untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Akhirnya sorry, akhirnya aku menemukan satu jalan di mana aku pengen menjadi awalnya ingin menjadi seorang virtual assistant. Tapi karena aku rasa aku sangat senang membuat konten dalam bisnis sosial media, akhirnya aku mencoba untuk menjadi social media manager sekaligus mempelajari tentang digital produk kita. Tapi pada saat itu aku salah pasar di mana aku membagikan konten-konten aku untuk orang-orang di luar. Untuk orang-orang di luar negeri aku menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain karena apa? Karena di luar negeri itu lagi booming-boomingnya tentang produk digital gitu. Aku udah tahu banget, oh ini produk digital di sana lagi legit-legitnya. Plus majalah Vogue, kalau kalian tahu Vogue ya, Vogue Magazine itu sudah menetapkan bahwa produk digital adalah orang-orang digital marketer adalah pekerja yang menerima gaji paling besar ketiga di luar negeri pada saat itu. Oh enggak pada saat itu, pada tahun 2 tahun berturut-turut lah, 2 tahun berturut-turut. Untuk tahun ini aku belum tahu hasilnya seperti apa. Jadi produk digital emang lagi legit-legitnya naik pada saat itu. Akhirnya aku mempelajari, aku belum menjual produknya, tapi aku mempelajari apa yang mereka perjualkan. Bagaimana mereka memperjualkan produk digital mereka dan tahap-tahap apa sih yang dilakukan untuk bisa memulai bisnis sebagai produk digital marketing. Akhirnya aku mempelajari hal-hal tersebut, tapi karena aku bilang tadi pasarnya salah, akhirnya konten-konten aku buat nggak nyampe. Mungkin gara-gara aku base di Indonesia ya, mungkin harus pakai VPN dulu dan lain-lain supaya video aku nyampe, tapi nggak berhasil. Akhirnya aku bilang, oke, mungkin bukan di sini ya. Pas awal-awal tahun 2024 aku ngeliat salah satu dari teman aku yang di home decor, home living, kok dia lagi menjual sebuah produk digital gitu. Emang dari dulu ada ya tentang produk digital, tapi aku melihat kok kayak aku familiar dengan produk yang dia jual gitu. Pas aku cek, aku lihat-lihat detailnya dan lain-lain, oh ternyata produk digital yang dia jual yang berbentuk e-book itu adalah e-book yang waktu itu dijual di luar negeri. Dan di luar negeri itu sama gitu, e-book-nya sama, tapi ternyata ada orang Indonesia yang membeli e-book tersebut. Kalau di luar negeri itu harganya bisa 3 juta sampai 10 juta ya. Dibeli sama orang Indonesia, ditranslate ke bahasa Indonesia, dan pada saat ini sedang diperjualbelikan karena itu mempunyai hak jual kembali. Jadi biasanya kalau kalian lihat e-book yang bertebaran yang memberitakan tentang memberi info tentang sosial media, produk digital itu mostly hampir sama, adalah e-book yang sama, e-book dari luar negeri dan ditranslate ke Indonesia oleh seseorang yang aku udah tahu saat sekarang siapa orangnya.
dan sekarang ini sedang ramai diperjualbelikan, di dalam bisnis produk digital. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu aku bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari produk digital dan pada saat ini aku akan menyampaikan kepada kalian ilmu-ilmu yang aku ketahui. Semoga ilmu-ilmu ini bisa berguna. Kita langsung masuk aja ke slide yang pertama. Oke, sebelumnya aku bakal kasih overview ya, guys. Kita akan ada 5 chapter pada malam hari ini. Dari 1, pengertian produk digital, 2, contoh-contoh produk digital, 3, keuntungan produk digital, 4, langkah-langkah ini penting banget, langkah-langkah untuk mulai produk digital, bisnis produk digital, dan yang kelima, tools apa aja yang akan digunakan kalau kalian ingin membuat bisnis produk digital. Oke, kursus ini hanya akan ada satu pertemuan aja. Kenapa? Mungkin kalian tuh banyak banget kayak ngomong, bukan kalian, maksudnya ada banyak banget yang ngomong katanya, paling habis kursus yang pertama, kursus selanjutnya disuruh bayar, paling akhir-akhirnya juga disuruh bayar. Enggak ya guys, jadi aku udah disclaimer dulu dari awal bahwa kursus ini akan diadakan 1 kali saja, supaya efisien di waktu kalian dan juga efisien di waktu aku. Oke, jadi kita langsung bahas aja, langsung ke chapter-nya yang pertama, yaitu pengertian dari produk digital. Oke, pengertian dari produk digital. Produk digital adalah barang atau layanan yang ada dalam bentuk digital yang berarti tidak berwujud fisik seperti buku atau pakaian. Dari sini pasti kalian udah ngerti lah produk digital itu apa, dari katanya aja kalian mungkin udah ngerti produk digital itu produk seperti apa. Jadi produk digital itu adalah produk elektronik, berbeda dengan produk fisik. Apa sih produk fisik itu? Produk fisik itu seperti baju, seperti mainan, seperti make up dan lain-lain yang biasa kita beli di e-commerce ataupun di pasar gitu. Itu adalah produk fisik, di mana produk itu bisa kita pegang ya dan kita gunakan. Berbeda dengan produk digital itu tidak berfisik. Jadi kita nggak bisa pegang produk tersebut karena itu adalah produk elektronik. Kita hanya bisa kita hanya bisa menggunakannya jika ada internet dan itu akan menjadi cirinya di ini selanjutnya, di paragraf selanjutnya, produk digital ada dalam bentuk data elektronik yang dapat diakses, diunduh, atau digunakan melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan internet. Yes, ini adalah ciri-ciri dari produk digital itu sendiri ya. Kalau misalnya kalian harus sudah tahu, produk digital itu hanya bisa diakses jika ada internet dan hanya bisa digunakan oleh perangkat-perangkat yang menggunakan internet kayak handphone, komputer dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri dari produk digital. Oke, itu adalah garis gambaran besar apa itu produk digital. Sekarang kita langsung masuk aja ke chapter yang kedua yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari produk digital. Oke, banyak banget ya contoh-contoh produk digital ini menjadi pertanyaan di Instagram aku. Banyak yang tanya, "Kak, emang apa sih contoh-contoh produk digital? Apa sih macam-macam dari produk digital?" Ternyata masih banyak yang tidak mengetahui bahwa selama ini kita tuh sedang menggunakan produk digital. Sama seperti sekarang ini, kalian sedang menggunakan Zoom, ini adalah salah satu contoh atau bentuk dari produk digital ya. Aplikasi juga Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain itu adalah bentuk dari produk digital, contoh dari produk digital. Tapi pada malam hari ini aku akan memberikan 6 contoh lainnya, tidak termasuk dengan aplikasi-aplikasi yang udah aku sebutin tadi ya. Karena aplikasi-aplikasi tersebut membutuhkan perangkat-perangkat lunak dan juga keahlian khusus. Sedangkan 6 contoh yang akan aku jelaskan pada malam hari ini tuh biasanya contoh produk digital yang marak diperjualbelikan pada saat ini gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh produk digital yang pertama, yaitu e-book. Buku digital pendek atau khusus niche tentang berbagai topik. Oke, e-book ini apa? E-book ini adalah electronic book. Electronic book sama banget persis sama seperti buku pada umumnya. Seperti buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku bahasa Inggris, novel, komik sama. Tapi bedanya apa? Itu yang aku sebutkan tadi itu adalah produk fisik ya. Produk fisik di mana kita bisa memegang produk tersebut. Tapi kalau e-book sama seperti ciri-ciri yang udah aku kasih tahu tadi, e-book itu tidak bisa dipegang, di mana e-book itu hanya bisa kita akses jika ada internet. Tapi garis besarnya sama seperti buku pada umumnya memiliki topik-topik tertentu. Jadi buat kalian yang ingin memulai bisnis produk digital, e-book adalah
bentuk yang sering banget diperjualbelikan karena itu bisa dibuat untuk berbagai niche apa aja yang kalian pilih, kalian bisa membuat e-book gitu ya. Kita akan langsung masuk ke contoh yang kedua, yaitu kursus online. Kursus dasar atau pengantar dengan titik harga yang lebih rendah. Oke, bentuk produk digital dengan kursus online ini seperti apa? Contohnya seperti pada saat ini yang sedang kita lakukan ini adalah bentuk dari kursus online. Apalagi ada juga misalnya kalian bisa bisa ngerekam bentuk kursus online. Ini cocok banget buat kalian yang misalnya pertama kalian mempunyai ilmu-ilmu yang bisa kalian sampaikan. Kalian jago matematika, kalian jago bahasa Inggris, kalian jago bahasa asing, Korea, Jepang, Mandarin, dan lain-lain, ini cocok banget buat kalian. Nggak cuma itu, buat kalian juga yang mempunyai talenta, seperti bisa main keyboard, bisa main gitar, bisa main biola, dan lain-lain. Ini juga cocok banget buat kalian untuk membuat sebuah kursus online. Ya, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung rekam kegiatan kalian atau enggak, pembelajaran kalian dari basic, dari tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat, course yang pertama, kedua, ketiga, keempat dari handphone kalian atau dari kamera kalian. Lalu kalian bentuk itu menjadi satu course, lalu kalian perjualbelikan di platform distribusi seperti itu. Atau kalian juga bisa membuat kursus online seperti ini. Kalian bisa menggunakan Google Meeting ataupun Zoom untuk membuat kursus online kalian, gitu ya. Itu adalah contoh produk digital yang kedua. Kita akan langsung masuk ke contoh yang ketiga, yaitu barang cetakan. File yang dapat diunduh seperti perencanaan, kalender, dan juga printables. Oke, dari perencanaan kita bahas. Perencanaan ini adalah planner ya. Ini kalau misalnya kalian tahu di Indonesia guys, sekarang ini sedang banyak banget kreator-kreator gitu. Banyak banget kreator, konten kreator gitu ya. Dan biasanya kendala dari konten kreator ini apa? Kendala dari konten kreator ini adalah susah untuk konsisten membuat sebuah sebuah konten gitu ya. Dan biasanya mereka itu membutuhkan planner supaya konten yang mereka buat atau aktivitas yang akan mereka lakukan bisa tertata dengan rapi gitu ya. Planner itu sangat dibutuhkan oleh seorang content creator. Dan di sini kalian juga bisa memanfaatkan hal ini untuk menjual bisnis produk digital kalian dalam bentuk perencanaan atau planner. Selanjutnya ada kalender. Kalender ini bisa banget kalian perjualbelikan pada saat mungkin udah mau akhir tahun kali ya, di Agustus September mungkin kalian udah bisa membuat promosi produk digital kalian dalam bentuk kalender. Kenapa aku rekomendasi untuk membuat kalender? Karena banyak orang mungkin udah bosen gitu ngelihat template kalender yang sangat basic, yang sangat simple gitu. Di sini bisa menjadi bisa kalian manfaatkan di mana banyak orang yang ingin membuat kalender dengan desain-desain tertentu. Contohnya, mereka pengen yang bisa di-custom dengan tema yang lagi naik sekarang ini K-pop misalnya ya. Kalian buat dalam desain yang ada BTS-nya atau EXO, Blackpink dan lain-lain. Itu bisa kalian buat, gampang banget kalian buatnya, nanti aku kasih tahu. Dan juga selanjutnya aku merekomendasiin untuk barang cetakan kalian juga bisa membuat printables. Wah, ini printables ini salah satu produk yang sering banget dijual di luar negeri ya, dalam platform distribusi namanya Etsy. Karena apa? Karena printables ini banyak banget pasarnya. Printables itu apa? Printables itu desain yang bisa kita print nantinya, tapi biasanya printables itu untuk produk anak-anak. Seperti apa? Dulu aku pernah bikin kebetulan, waktu anak aku masih kecil, aku membuat sebuah printables di mana aku membuatnya lewat Canva. Seperti apa? Seperti aku membuat desain 1, 2, 3, 4, sampai 10. 1, 2, 3, sampai 50, sampai 100. Lalu A, B, C, D, sampai Z, nama buah-buahan, nama binatang dan lain-lain itu aku buat, lalu aku print di percetakan dan aku buat sebuah poster dan harganya itu jauh lebih murah daripada aku harus pergi ke suatu tempat untuk membeli sebuah poster. Dan printables ini juga bisa kalian desain sesuai dengan kemauan pasar kalian gitu. Ini kenapa aku bilang banyak kayak ini, karena pasarnya banyak banget ibu-ibu yang nyari desain-desain untuk anak mereka. Selain printables juga kalian juga bisa buat busy book ya. Aduh itu laku banget pokoknya. Kalian nggak boleh sampai ketinggalan
untuk memanfaatkan hal ini. Jadi, di mana kalian bisa membuat printables, kalender, dan juga planner, itu kalian bisa buat secara gratis di Canva. Di Canva itu, banyak banget guys template yang bisa kalian modifikasi sendiri. Jadi kalian harus memanfaatkan untuk membuat barang-barang ini untuk memulai bisnis produk digital kalian. Sangat mudah bikinnya, jadi nggak usah khawatir. Kita langsung masuk aja ke contoh produk digital yang keempat, yaitu seni dan ilustrasi digital. Oke, seni dan ilustrasi digital, karya seni tersedia untuk diunduh atau dicetak secara digital. Ini cocok banget buat kalian yang misalnya mempunyai talenta dalam menggambar, dalam mewarnai, atau membuat sebuah desain-desain juga ya guys. Ini cocok buat kalian karena pasar seni itu gede banget. Banyak orang yang ingin membeli seni-seni yang dibuat oleh orang lain dalam bentuk digital gitu ya. Jadi kalian harus memanfaatkan hal ini karena waktu itu aku juga pernah dapat info dari DM dari followers aku, di mana waktu itu dia tanya ke aku, "Kak, aku jago gambar nih, kira-kira contoh produk digital seperti apa ya yang bisa aku buat?" Pas aku masuk ke Instagramnya dia, aku lihat, wah ternyata nih anak jago banget nih buat kayak manga-manga gitu guys, manga-manga kayak gambar-gambar komik gitu. Akhirnya aku bilang, "Wah Dek, kamu nih punya talenta yang bagus, kamu cocok banget untuk membuat sebuah produk digital di mana kamu bisa membuat cerita anak lah, cerita anak." Ibu-ibu baik banget ya, pasarnya. Kamu buat cerita anak dengan gambar-gambar seperti ini. Kamu juga bisa membuat sebuah komik untuk remaja seperti itu. Ini bisa banget dimanfaatkan, jadi kamu mulai bisnis produk digital kamu. Gitu ya guys, untuk seni dan ilustrasi cocok banget buat kalian yang mempunyai talenta-talenta dalam bidang itu. Lalu kita akan masuk ke contoh produk digital yang kelima, yaitu template. Template digital untuk presentasi, resume, dan dokumen lainnya. Oke, banyak juga guys orang-orang pasar-pasar yang juga menginginkan presentasi, resume, itu tuh banyak yang butuh. Seperti ini ya, kalau misalnya presentasi di yang sekarang kita sedang adakan saat ini, aku menggunakan presentasi ini dari Canva juga. Aku modifikasi, ganti fontnya, ganti warnanya, dan lain-lain. Sangat gampang dibuatnya dan banyak orang yang butuh, dan ini bisa juga diperjualbelikan. Selain itu ada juga resume atau CV. Banyak juga orang yang kayak udah mager gitu untuk membuat CV sendiri, atau mereka tuh bingung, nggak tahu mau buat CV itu seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi celah buat kalian memanfaatkan hal itu. Kalian bisa membuat CV untuk mereka dan kalian perjualbelikan. Jadi gimana cara kalau kalian masih bingung cara buatnya gimana, aku pasti rekomendasi lagi ke Canva. Karena di Canva itu banyak banget template-template yang bisa membuat presentasi dan juga resume. Tapi kalian jangan asal comot aja punya orang yang free ya. Kalian tuh harus kayak misalnya kalian ambil yang free, lalu kalian modifikasi sesuai dengan desain atau permintaan dari pasar, baru kalian bisa perjualbelikan, gitu ya. Itu untuk template. Dan untuk contoh yang terakhir yaitu webinar. Sesi pelatihan online singkat atau terfokus. Oke, untuk webinar ini sendiri, ini sama persis dengan seminar. Seminar mungkin kalian yang pernah mengadakan atau datang ke sebuah seminar, itu kan biasanya kita harus datang ke suatu tempat, tatap muka, lalu mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan dalam seminar tersebut. Nah, ini webinar ini sama, bedanya hanya webinar ini diadakan secara online. Jadi harus online ya, beda dengan kursus online yang harus direkam, webinar ini harus online. Jadi bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting. Ini cocok banget buat kalian yang kira-kira kalian tuh senang banget mencari informasi, menggali informasi, lalu kalian ingin sampaikan ke audiens kalian, kalian ingin sampaikan ke pasar, dan kalian juga merasa kalian tuh jago gitu dalam public speaking. Ini cocok banget buat kalian untuk membuat webinar-webinar yang berbayar gitu ya. Ini juga webinar bisa diperjualbelikan. Oke, itu adalah 6 contoh dari produk digital yang marak diperjualbelikan. Jadi ini bisa menjadi contoh juga buat kalian untuk memulai bisnis produk digital kalian. Dan kita akan masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu aku akan memberikan contoh-contoh lainnya dalam 4 niche yang lumayan banyak digunakan, yaitu yang pertama kuliner dan review makanan, kedua pendidikan dan belajar online, yang ketiga home living, dan yang keempat otomotif. Kalian silahkan capture supaya kalian itu mendapatkan gambaran, kira-kira gue bakal mulai bisnis produk digital ini dari mana ya.
Di sini aku udah kasih tahu ke kalian kalau kuliner aku udah kasih contoh untuk e-book judulnya apa, kursus online, paket preset, webinar, dan juga podcast. Udah lengkap banget di sini, kalian tinggal capture, dan di sini kalian bisa menjadi dan ini juga bisa menjadi, motivasi juga buat kalian untuk mulai bisnis produk digital kalian. Kita langsung masuk ke chapter yang selanjutnya, yaitu keuntungan dari produk digital. Oke, keuntungan dari produk digital. Ini ada 5 ya guys, ini tuh sering juga menjadi pertanyaan dari teman-teman sekalian kayak, "Kak, kok bisa ya Kakak bisa dapat, penghasilan sebanyak itu? Kak, emang caranya gimana? Kok bisa secepat itu Kakak bisa?" Gitu ya, secepat itu Kakak bisa mendapatkan penghasilan dari produk digital. Oke, aku bakal kasih tahu kenapanya ya, kenapa sih produk digital ini sangat menguntungkan. Oke, dari yang pertama, produk digital itu keuntungannya adalah murah. Nggak cuma murah doang guys, produk digital itu dapat kita buat dengan modal Rp0 saja. Ya, Rp0 aja kalian udah bisa memulai bisnis produk digital ini karena kalian bisa membuat, produk-produk digital dengan Rp0 saja, seperti Canva yang tadi aku udah jelasin ke kalian. Di Canva udah banyak banget template-template yang free, tinggal kaliannya aja yang kira-kira niat nggak nih membuat bisnis produk digital ini dengan cara ngambil tuh yang template yang free-free lalu kalian modifikasi. Nggak susah kok, yang penting tuh kalian udah ngerti aja caranya gimana, ambil template yang free, kalian modifikasi, kalian perjualbelikan. Nggak ada biaya apapun yang keluar. Kalian ingin membuat kursus online, kalian tinggal rekam, kalian edit, kalian buat jadi satu, kalian perjualbelikan kursus. Segampang itu. Mungkin yang keluar paling internet aja, cuman kan kalian menggunakan gitu internet sehari-hari. Dan juga kan produk digital itu tidak ada biaya produksi ya, tidak seperti baju atau produk fisik lainnya. Untuk produk digital itu nggak ada biaya produksi dan juga nggak ada biaya bahan baku. Jadi kalian memang bisa memulai bisnis produk digital ini dengan modal Rp0 saja. Oke, keuntungan yang kedua ada bisa dikirim langsung. Oke, berbeda dengan produk fisik, biasanya kalau misalnya kita lagi beli ya, di pasar kita harus pergi ke pasar dulu untuk dapetin produknya, atau nggak di e-commerce kita harus pesan dulu, mungkin ada proses pengemasan, proses pengiriman, menunggu sampai 3 harian, ada yang instan, tapi kan kita nggak langsung dapat, kita tetap harus nunggu maksimal 2 jam gitu ya untuk mendapatkan produk tersebut. Berbeda dengan produk digital, saat kalian memilih produk digital, kalian melakukan pembayaran, dan produk digital itu secara cepat langsung masuk ke email kalian pada saat itu juga. Itu adalah salah satu keuntungan dari produk digital sendiri, dan keuntungan yang ketiga adalah produk digital bisa diakses dari mana saja. Ya, berbeda juga dengan produk fisik ya. Kalau produk fisik itu seperti yang aku bilang tadi, kita harus datang ke suatu tempat untuk kita sorry kok akses. Kalau produk fisik misalnya kita lagi bawa buku ya, buku tebel kayak novel Harry Potter, itu dulu aku punya novel Harry Potter itu banyak banget halamannya dan aku harus bawa kemana mana gitu kalau aku mau baca novelnya. Plus aku salah satu orang yang kayak misalnya nggak pengen gitu ada, halaman yang lecek, jadi kan agak rempong ya guys. Berbeda dengan produk digital, kalian juga bisa mendownload buat kalian yang pencinta Harry Potter, kalian juga bisa download itu, novel-novel dari Harry Potter, harganya pun lebih rendah biasanya daripada produk fisiknya. Plus kalian download, kalian bisa akses di mana aja kalian pergi, gitu ya. Itu adalah salah satu keuntungan produk digital. Dan yang keempat adalah mudah diperbaharui. Yes, based on my experience, dari pengalaman aku, mudah diperbaharui produk digital ini ada keuntungan yang sangat menguntungkan juga buat aku. Karena waktu itu pernah ada emang produk digital itu typo gitu ya, misalnya ada yang typo, akhirnya aku harus turunin lagi tuh produk digitalnya, aku turunin, aku revisi, habis itu selesai revisi, aku naikin lagi. Segampang itu kalian bisa memperbaharui, beda dengan produk fisik. Kalau produk fisik misalnya kalian jualan produk fisik ya baju misalnya, kalian jualan baju, udah sampai ke pembeli, tiba-tiba pembeli ngomong, "Kak, ada defect nih, ada robek sedikit doang," kayak gitu. "Boleh nggak ditukar?" Akhirnya ditukar, dikembalikan ke kalian dan which is itu adalah sebuah loss ya. Kalian udah kehilangan satu produk dan kalian harus mengirimkan yang baru, itu adalah sebuah kerugian untuk bisnis kamu. Kalau produk digital guys, nggak ada kerugian yang akan timbul jika kalian memulai bisnis produk digital ini.
Lalu keuntungan yang kelima, yang menurut aku keuntungan yang sangat menguntungkan dan banyak orang pertanyakan, yaitu adalah Eee, produk digital bisa dijual berulang-ulang. Ya benar banget, kalau misalnya kalian membuat satu produk digital aja guys, kalian paling hanya mengeluarkan waktu aja ya, waktu dan juga internet. Kalian buat produk digital tersebut paling 1 hari, kalau kalian buat e-book 1 hari sampai 3 hari lah maksimal. Kalian buat, lalu kalian selesai kalian buat, kalian put a price on it, kalian taruh harga, kalian tentuin harga dari produk digital kalian. Misalnya 100.000 ya, misalnya 100.000 kalian udah tentuin harganya, kalian bisa jual sebanyak apapun yang kalian mau 10, mau 100, mau ribuan, bahkan puluhan ribu itu sangat memungkinkan untuk kalian menjual hari padahal kalian cuma punya satu produk aja. Kalau produk fisik itu kan kalian harus mempunyai stok. Habis stoknya kalian harus buat lagi, which is membutuhkan modal. Sedangkan kalau produk digital, kalian punya satu produk digital aja kalian bisa menjualnya berkali-kali. Apalagi kalau misalnya kalian mempunyai 3 sampai 5 produk digital loh. Kebayang nggak berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan di bisnis produk digital kita. Itu juga adalah alasan-alasan aku kenapa aku ingin memulai bisnis produk digital ini. Jadi, kalau kalian udah tahu keuntungannya, kalian setidaknya cobalah untuk memulai bisnis produk digital ini karena kalau udah dengar keuntungan aja pasti udah sangat menguntungkan gitu buat kita untuk memulai bisnis ini. Jadi jangan ragu, kita akan langsung lagi masuk ke chapter yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat produk digital. Apa aja sih langkah-langkah untuk membuat produk digital? Langkah-langkah membuat produk digital itu guys ada 8. Dari yang pertama, pilihlah ide. Yang kedua, riset pasar. Yang ketiga, buat produk digital. Yang keempat, pilih platform distribusi. Yang kelima, uji coba produk. Yang keenam, siapkan strategi pemasaran. Yang ketujuh, buatlah konten berkualitas. Dan yang ke-8, luncurkan produk. Silahkan kalian capture. Chat orang di ini, Cah. Di capture, Cah. Ada? Silakan kalian capture, ada delapan ya tahap-tahap atau langkah-langkah untuk membuat produk digital dan kita akan membahasnya satu persatu. Dari yang pertama itu adalah pilihlah ide. Oke, tentukan topik atau niche yang kamu kuasai atau kamu minati. Ini adalah step paling awal dan sangat penting untuk kalian bisa menentukan topik apa sih yang ingin kalian buat dalam kalian memulai bisnis produk digital kalian. Kalian harus sudah tahu guys, misalnya kalian tuh ada apa ya, ada something yang kalian kuasai nggak? Misalnya ibu-ibu nih, kalian tuh seneng banget, kalian bisa masak dan kalian juga seneng masak. Itu bisa menjadi uh, apa ide kalian, bisa topik kalian untuk kalian bisa menjual produk digital kalian. Kalian bisa buat resep, kalian bisa membuat kursus online itu gampang banget. Yang penting kalian udah tahu ide yang kalian buat itu apa gitu. Jadi kenapa aku bilang harus dikuasai dan juga harus diminati, karena kalau misalnya kalian membuat bisnis produk digital, kalian harus memulai idenya dari awal, itu kalian nggak bisa asal ganti ke depannya gara-gara kamu tuh kayak udah nggak minat gitu dalam topik tersebut, nggak bisa. Kalian tiba-tiba awalnya udah masak-masak, di pertengahan kalian pindah ke topik otomotif, kan akan membingungkan pasar kalian gitu ya. Jadi ini adalah langkah paling awal, kalian harus benar-benar menyerapi, kalian benar-benar harus tahu kira-kira konten seperti apa yang akan kalian buat gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu riset pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan target audiensmu. Ini riset pasar juga adalah tahap yang penting ya guys. Oke, riset pasar adalah salah satu tahap yang paling penting juga. Apa yang harus kalian lakukan saat kalian riset pasar? Untuk yang pertama, kalian harus tahu nih, ada nggak pasar kalian dalam ide atau topik yang sudah kalian tentukan. Kalian pergi, misalnya kalian pilih topik masak-masak. Kalian carilah konten creator yang niche juga sama seperti kalian, yang setopik juga sama kalian. Kalian cari yang masak-masak, terus kalian liatin, oh banyak nih yang minat, ada banyak views-nya, banyak followers-nya, banyak comments, dan juga banyak interaksi. Di situ kalian udah bisa melihat ternyata ada pasar di mana kalian bisa menjual produk digital kalian juga in the future gitu ya, di masa depan. Jadi kalian pertama kalian pastikan hal itu, lalu kalian bisa langsung
risetnya dari demografi. Seperti yang pertama, misalnya kalian harus sudah tahu kira-kira gender apa ya yang menyukai lebih banyak, mostly menyukai ide yang udah aku buat gitu ya. Ya, ide yang aku buat atau topik yang aku buat. Misalnya lagi masak-masak. Masak-masakan itu mostly yang demen itu ibu-ibu atau enggak perempuan ya, mostly ya perempuan. Kalau laki-laki bisa otomotif gitu, mereka lebih senang di topik tersebut. Kita udah tahu, oke, otomotif gendernya ke laki-laki, masak-masak ke perempuan gitu. Itu harus di-riset, lalu selanjutnya kita juga riset dari umur mereka. Misalnya, oh ini masak-masak umurnya yang suka dari umur berapa ya? Mungkin dari ibu-ibu yang baru menikah, lalu sampai ibu-ibu yang umur 40, 50-an tahun gitu ya. Kita udah riset hal tersebut. Atau enggak kalau untuk otomotif, mungkin dari pemuda sampai bapak-bapak menyukai tentang otomotif. Kita harus menentukan, kita harus mengetahui hal-hal itu, nggak cuma demografi, mungkin juga bisa dari geografi. Kita ingin merangkup pasar kita satu Indonesia, atau sampai ke luar negeri, atau hanya di hometown, di kampung-kampung kita aja, misalnya di Manado, di provinsi tertentu, itu juga boleh kita meriset hal tersebut supaya lebih spesifik gitu pasarnya kita. Karena apa riset pasar ini sangat dibutuhkan? Karena kita harus tahu, kalau kita nggak tahu riset pasar kita, kita tidak akan bisa membuat konten yang berkualitas untuk pasar kita. Dan untuk konten berkualitas akan kita bahas di step ya nanti. Kita akan langsung lanjut aja ke tahap yang berikutnya, yaitu buat produk digital kalian. Buatlah produk digitalmu sesuai dengan format yang kamu pilih, seperti e-book, kursus online, aplikasi, atau konten digital lainnya. Oke, buat produk digital. Tadi kalian udah tentuin idenya, kalian udah riset pasarnya, waktunya kalian membuat bisnis produk digital. Buat produk digital kalian. Which is, aku udah kasih tahu ke kalian gitu, contoh-contoh apa aja yang bisa kalian buat. Jadi kalian tuh setidaknya dari contoh yang udah aku berikan tadi, kalian udah mendapatkan gambaran. Nah, di sini tinggal kalian tentuin aja nih, kira-kira dari niche gue bisa buat apa ya? Bisa buat e-book kah? Bisa buat kursus online atau aplikasi. Memang untuk membuat produk digital ini membutuhkan waktu ya guys. Kalau kalian ingin menyiapkan sendiri itu membutuhkan waktu. Tapi percaya sama aku, kalau once you start, di mana pertama kali kamu udah bisa memulai membuat produk digital ini, itu akan cepat gitu. Kalian akan flow-nya akan berjalan dengan lancar. Yang penting tuh kalian langsung mulai aja supaya kita ingat-ingat nanti di kemudian hari produk digital ini akan sangat menguntungkan buat kita gitu. Kalau kita kayak udah dari awal udah mager, udah bingung gitu kan, jadi nggak bakal mulai-mulai. Jadi kalian harus langsung membuat bisnis produk digital kalian. Oke, kita langsung lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu pilih platform distribusi. Tentukan platform di mana kamu akan menjual atau mendistribusikan produk digitalmu. Oke, apa sih platform distribusi? Platform distribusi ini guys seperti pasar. Pasar di mana kita harus menjual produk kita. Kalau misalnya produk fisik itu kan kita bisa belinya, bisa pasarnya itu kalau di Jakarta ada pasar Mangga 2, ada pasar Blok M, misalnya kayak gitu. Itu tempat-tempat di mana kamu bisa menjual produk fisik kalian. Bisa juga di e-commerce, di toko oren, di toko hijau, toko merah, gitu. Itu bisa kalian menjual produk fisik kalian. Nah, di mana kita bisa menjual produk digital kita? Aku merekomendasikan satu website kebetulan belum ada aplikasinya, yaitu link.id, lynk.id atau lynk.id, di mana link.id ini adalah tempat aku menjual produk digital aku. Kenapa aku rekomendasiin? Ini aku nggak di-endorse sama sekali, aku nggak di-sponsorin sama sekali, just simply karena aku sedang menggunakan platform tersebut, dan menurut aku ini sangat sangat mudah digunakan oleh pemula gitu. Untuk di link.id ini jual apa aja sih Kak? Di link.id ini kalian bisa jual e-book, kalian bisa jual kursus online, video-video di Google Drive itu juga bisa kalian jual. Lalu juga ada, aku mau buat juga itu appointment ya, kalian bisa membuat pertemuan-pertemuan yang bisa kalian perjualbelikan di link.id.
gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, bingung di mana. Sebenarnya ada lumayan beberapa kali ya, nggak banyak. Ada beberapa platform distribusi, Treble atau ada beberapa lah. Aku kurang ngeh ada apa aja. Tapi mungkin perbedaannya hanya di adminnya aja, biaya adminnya ya, biaya admin. Kalau misalnya link.id itu kalau kalian masih pakai yang free, dia kena 5% dari setiap produk kalian yang terjual. Kalau kalian pakai yang pro, hanya kena 3% dari setiap produk yang terjual. Itu aja perbedaannya. Dan itu adalah platform distribusi yang aku rekomendasikan. Kita akan langsung masuk ke coba. Kita akan langsung masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu uji coba produk. Sebelum meluncurkan produk digital secara resmi, uji coba produk digitalmu kepada orang lain atau siapapun itu. Oke, uji coba produk yang aku lakukan pertama kali sebelum aku meluncurkan produk digital aku adalah aku coba dulu di link.id. Aku cari tahu gimana ya cara-caranya kita memasukkan produk ke link.id. Gimana ya kalau misalnya udah ada pembeli yang mau beli produk digital kita. Jadi awalnya aku udah masukin semua produknya di link.id. Setelah itu aku taruh harganya itu 0% karena aku nggak mau rugi gitu ya. Aku taruh 0%, akhirnya aku pakai akun aku yang lain, aku coba beli produk-produk aku pastiin, ini link-linknya udah sesuai nggak ya sama produknya. Oke, udah sesuai. Oke, ini pas aku udah melakukan pembayaran, bisa bisa melakukan pembayaran dalam apa aja ya, bisa pembayarannya pakai apa aja ya. Terus pas aku udah bayar, kira-kira masuknya berapa lama ya. Itu harus kita tahu, guys. Jadi kita harus udah ngerti flow-nya, jalannya seperti apa, sampai produk itu bisa sampai ke pembeli kita, supaya nantinya pada saat pembeli kita bertanya, kita udah bisa menjelaskan gitu. Itu adalah yang pertama yang aku lakukan. Lalu yang kedua juga uji coba produk digital kalian ke orang lain gitu. Karena apa? Kita harus tahu gitu, kira-kira produk digital ini masuk nggak ya ke mereka. Kalian tanyain feedback dari mereka. Kalian tanya, kira-kira lo ngerti nggak essence dari produk digital yang udah gue bikin ini? Kira-kira pesannya nyampe nggak? Kira-kira lo mau beli nggak? Kira-kira ada yang salah nggak dari produk digital gue gitu ya. Jadi kalian harus udah tahu, kalian harus uji coba produk tersebut supaya nanti kedepannya lebih lancar kalian menjalankan bisnis ini. Gitu, kita langsung lanjut aja ke tahap yang selanjutnya, yaitu siapkan strategi pemasaran. Rencanakan strategi pemasaran untuk produk digitalmu. Oke, strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk digital itu ada banyak banget ya. Promosi ini ada banyak banget. Kalian bisa masuk ke email marketing, kalian bisa melakukan iklan, ads, boost di Instagram, dan kalian juga bisa coba untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang setopik dengan kalian gitu ya. Kalian tinggal tentuinlah komisi berapa gitu. Itu adalah strategi dari pemasaran produk digital. Tetapi yang aku sangat rekomendasiin untuk kalian lakukan yaitu melakukan strategi pemasaran di sosial media yang kalian punya. Sama seperti sekarang ini, untuk digitalclub.id itu kita baru melakukan pemasaran di Instagram aja melalui Reels. Karena apa? Karena Reels itu algoritmanya masih tinggi banget, guys. Instagram tuh masih nge-boost algoritma untuk setiap orang yang membuat Reels. Karena itu setiap hari aku masih konsisten untuk membuat Reels. Gitu. Untuk cara-caranya di media sosial akan aku kasih tahu ke kalian di chapter kelima. Di chapter kelima aku bakal kasih tahu gimana sih cara kalian cara kalian promosi di sosial media tersebut. Jadi itu adalah hal yang aku rekomendasikan untuk strategi pemasaran kalian. Kita akan langsung masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu buatlah konten berkualitas. Mulailah membuat konten yang bernilai dan berkualitas tinggi sesuai dengan ide yang kamu pilih di media sosial. Oke, konten berkualitas sama kayak tadi yang aku bilang nih. Ini adalah esensnya. Ini adalah pentingnya kita harus riset pasar kita. Karena apa? Kalau kita udah tahu riset pasar kita bisa membuat konten yang berkualitas buat mereka. Jadi konten berkualitas itu guys, nggak harus kita mempunyai HP yang mahal, kamera yang mahal, lighting yang bagus, mikrofon yang bagus, itu nggak perlu. Karena kalau kita udah tahu benar-benar pasar kita maunya seperti apa, kita bisa membuat konten berkualitas buat mereka. Contohnya kalian misalnya memilih di topik elektronik gitu ya, dimilih di topik elektronik di mana kalian ingin membagi-bagikan review tentang elektronik.
Ya, kalian pasti udah ngerti lah, kalau misalnya kalian memilih elektronik itu, pasti pasar kalian menginginkan video yang bagus. Jadi wajib buat kalian untuk memiliki HP yang bagus, kamera yang bagus, untuk memperlihatkan detail-detail dari elektronik tersebut. Karena kalau kalian tidak melihatkan detailnya dengan baik, pasar kalian pun akan kayak, "Lah ngapain gue ngeliatin video, kok nggak jelas banget, kok blur banget, udah ah gue mau cari konten kreator yang lain aja," gitu. "Gue mau lihat konten yang lain aja." Akhirnya pasar kalian pergi. Berbeda misalnya kalian juga suka, bingung ya, kok ada konten orang kepleset jatuh aja views-nya udah banyak banget, kayak, "Ih kok gitu doang views-nya udah banyak, komennya udah banyak," dan lain-lain. Itu karena apa guys? Karena konten kreator tersebut udah tahu pasarnya dia di mana. Dia udah tahu orang-orang yang masuk ke akunnya dia itu suka yang menghibur, konten-konten menghibur, hiburan, konten-konten yang receh. Jadi kepleset jatuh aja mereka pasti udah senang, dan dia juga konten kreator itu udah tahu nggak memerlukan HP yang bagus atau kamera yang bagus untuk nge-shoot, apanya dia, kontennya dia, kepleset jatuh gitu kan. Jadi karena dia udah ngerti caranya gimana, akhirnya, konten dia tuh berkualitas gitu untuk pasarnya dia sendiri, gitu ya. Karena itu aku, sangat mengharuskan menyarankan kalian untuk meriset pasar kalian dulu sebelum kalian membuat konten yang berkualitas untuk pasar kalian. Oke, kita akan langsung lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu luncurkan produk. Setelah semuanya siap, luncurkan produk digitalmu secara resmi ke pasar. Oke, kamu kan udah buat nih produk digital kalian, semuanya udah tentuin idenya, riset pasarnya, kalian udah tentuin strategi pemasaran, platform distribusi. Aku yakin dari tahap-tahap tersebut, kalau kalian udah lakukan, ini kalian udah siap gitu untuk meluncurkan produk digital kalian. Tapi nggak cuma sampai kalian meluncurkan ya, nggak sampai cuma kalian rilis, launching, kalian juga nanti kalau udah launching, kalian harus tetap jaga, tetap konsisten untuk monitor produk kalian. Kalian juga harus melakukan optimasi terhadap produk digital kalian. Kalian harus terima feedback dari pembeli. Kalau pembeli bilang ini kayak, ini e-book-nya sulit dibaca, ini e-book-nya ada typo, ya kalian tinggal segampang itu kalian revisi lalu kalian, kasih lagi ke mereka. Karena itu adalah hal yang paling penting dalam kalian membuat bisnis produk digital, gitu ya guys. Kita akan langsung selanjutnya, yaitu yang paling penting mengenalkan tools-tools apa aja yang harus kita gunakan dalam kita membangun bisnis produk digital kita. Kita langsung masuk ke chapter yang kelima, yaitu tools membuat produk digital. Slow down lagi. Uh, kita langsung masuk tools produk digital. Aku akan kasih tahu kalian 4, yaitu mencari tools apa aja yang dibuat untuk mencari ide, tools apa aja yang dibuat, tools apa aja yang digunakan untuk mencari ide, yang kedua, tools apa aja yang digunakan untuk membuat produk digital, yang ketiga, tools yang dilakukan untuk yang digunakan untuk promosi, dan yang keempat, ini banyak banget ternyata yang masih nggak tahu, yaitu tools AI otomatisasi, dan aku bakal ngejelasin ke kalian. Ini adalah rahasia aku juga untuk memulai bisnis ini. Dari yang pertama, yaitu tools untuk mencari ide. Oke, yang pertama tentunya Instagram ya. Instagram ini banyak banget ide yang bisa kalian temui di sini, dan aku bakal kasih tahu gimana caranya kalian menemukan ide. Oke, dari Instagram ini, pertama kalian kan udah menemukan ya, topik kalian. Misalnya kalian topik masak-masak lagi ya, masak-masak lagi. Kalian carilah, di Reels sebelah kanan itu, kalian ke Reels, biasa kan kalian udah scroll-scroll Reels ya guys, tapi aku bakal kasih tahu caranya. Yang harus kalian lakukan adalah, kalian lihat nih, oh ini ada konten masak-masak, ini topik gue nih. Kalian pencet yang titik 3, pencet titik 3 di Reels tersebut, terus kalian pencet interest. Kayaknya kalau bahasa bahasa Indonesia minat ya, minati atau minat gitu. Lalu kalian scroll lagi, kalian ketemu lagi yang konten masak-masak, kalian pencet yang titik 3, terus kalian pencet lagi interest. Alhasil guys, Instagram akan memberikan konten-konten yang serupa di Reels kalian. Nah dari situ kalian bisa masuk deh ke kreator-kreatornya ini guys. Ini adalah rahasia aku, jadi jangan bilang ke siapa-siapa. Ini rahasia aku dalam aku ngonten, dan aku rasa ini cukup works gitu di akun aku. Jadi aku bakal kasih tahu hasilnya ke kalian. Oke, yang aku lakukan adalah aku pergi ke top creator yang udah ke kreator-kreator yang tadi udah aku
filter ya, aku pergi ke kreator yang pertama misalnya, aku lihat, ih di 2 minggu terakhir ada nggak ya konten dia yang lagi naik gitu ya, yang lagi naik itu biasanya mungkin aku kasih ini di sekitar 500.000 views sampai M, lebih bagus kalau yang M. Kalian lihat nih, ih ada apa, ada konten dia yang lagi naik nih, ada yang 1 M, gua ikutin ah gitu. Ikutinnya gimana? Kalian harus menerapkan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi, itu ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian tidak hanya mengambil kontennya mereka, karena itu adalah plagiarism. Yang harus kalian lakukan adalah kalian modifikasi sedikit-sedikit. Katanya dari hooks-nya kalian modifikasi, cara kalian mengambil shoot kontennya kalian modifikasi, dan juga caption-nya kalian modifikasi. Gitu. Itu dengan cara itu sangat works banget di akun aku. Aku sering lumayan banyak konten yang aku buat, aku melakukannya dengan strategi tersebut. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke? Kalian bisa coba. Lalu selanjutnya, kalian juga bisa mencari ide di ChatGPT. Buat kalian yang nggak tahu, ChatGPT ini benar-benar ketinggalan banget. Jadi ChatGPT ini guys sama banget kayak Google. Kalian biasanya mungkin masih cari di Google ya, sama-sama mereka search engine. Dimana kalau misalnya kalian mencari suatu kata, mereka akan memberikan hasilnya ke kalian. Kayak contohnya kalian cari di Google, ide konten masak-masak gitu ya, ide konten masak-masak. Kalian enter, pasti yang keluar di situ kayak template-template ya, kebanyakan malah dari website-website gitu yang udah kopas lah, udah hampir sama semua isinya. Berbeda dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT ini lebih spesifik guys, dan ini kayak smart banget karena ChatGPT ini ada berbasis AI ya, jadi udah pinter banget. Yang kalian lakukan adalah kalian tinggal kayak lagi ngobrol sama teman, kalian ngetik. Kok ngobrol ngetik ya? Biasanya kayak lagi ngetik tapi lagi ngechat sama teman lah, kalian ngomong. Halo, tolong dong buatin konten masak-masak dalam 1 minggu gitu. Dalam 1 minggu buatin konten masak-masak plus caption-nya, plus tolong dong tampilin dalam bentuk table seperti Excel supaya lebih rapih gitu, kayak gitu. Kalian enter, keluar deh tuh ide-ide dalam 1 minggu untuk konten kalian. Itu udah berserta dengan caption-nya, dan itu semua tertata rapi dalam sebuah table seperti Excel. Sepinter itu. Plus misalnya kalian ngomong, untuk hari yang ketiga udah basi, tolong dong diganti konten yang hari ketiga. Kalian enter, keluar lagi tuh. Tapi udah terganti yang hari ketiganya doang udah diganti sama mereka. Dan akhirnya gampang banget, kalian juga bisa lakukan kayak gini. Misalnya, tolong dong tambahin 3 konten lagi. Kalian enter, keluar lagi 3 konten di bawahnya, guys. Pokoknya ChatGPT itu adalah jawaban untuk kalian mencari, adalah jawaban saat kalian ingin mendapatkan jawaban. ChatGPT ini kebetulan belum ada aplikasi. Udah ada aplikasinya, cuman aku lebih recommended buat kalian untuk mencarinya di website, which is website alamatnya adalah chat.openai.com. Jadi kalian silahkan capture supaya kalian bisa menggunakan ChatGPT ini untuk mencari ide kalian. Kita akan langsung lanjut ke tools yang selanjutnya, yaitu membuat tools apa yang digunakan untuk membuat produk digital. Oke, ada 4 di sini. Aku rekomendasiin yang pertama, yang dari tadi udah aku ulang-ulang, yaitu Canva. Canva ini bisa buat apa aja guys. Kalian bisa buat e-book, kalian bisa buat barang cetakan, bisa membuat template, ini bisa banget. Dan seperti yang aku bilang tadi, Canva masih banyak banget template-template yang free. Jadi kalian harus memanfaatkan hal tersebut. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, untuk mengingatkan, kalian nggak boleh asal ngambil template yang free, tapi kalian juga harus melakukan modifikasi dalam produk digital kalian. Oke, yang selanjutnya itu ada Gamma App. Gamma App ini basic-nya sama seperti Canva. Kalian juga bisa mencari rekomendasi template, namun Gamma App ini itu berbasis AI. Jadi dia lebih pintar. Misalnya kalian mencari e-book tentang masak-masak lagi. Kalian ke Canva, kalian cari template-nya, e-book masak-masak. Aku ragu kalau misalnya Canva bisa memberikan hal itu, karena Canva biasanya memberikan template-template yang random gitu. Jadi nggak langsung spesifik ke masak-masak. Berbeda dengan Gamma App ini kalau kalian tulis nih bahasa Inggris ya,
eee, e-book cooking gitu. Nah, Gamma App ini langsung memberikan deh e-book cooking, contoh template dari e-book cooking beserta dengan foto-fotonya dan juga rangkaian-rangkaian kalimatnya, kalian tinggal kalian translate-in aja gitu. Jadi nggak ada, alasan buat kalian kalau kalian tuh ngerasa kalian tuh gaptek, itu udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan. Namun guys, untuk Gamma App ini sendiri dia masih lumayan banyak fitur-fitur yang berbayar gitu. Jadi tinggal kalian lihat aja lah mana yang gratis lalu kalian, modifikasi lagi gitu. Itu adalah aplikasi yang kedua, lalu yang ketiga dan keempat sebenarnya sama ini adalah, aplikasi untuk editing video, VN dan CapCut cocok banget buat kalian yang ingin membuat kursus online. Kalian buat kursus online kan harus ada edit-edit atau kalian membuat konten pun kalian harus edit-edit. Tapi ini tinggal tergantung dari tangan kalian aja deh. Kalian mau biasa ya pakai VN atau CapCut atau InShot, aku juga biasa pakai InShot, jadi ini tergantung kenyamanan tangan kalian. Tapi untuk aplikasi editing ini juga sangat penting dalam kalian memulai bisnis produk digital kalian. Oke, kita langsung masuk ke tools yang ketiga, yaitu tools untuk promosi. Tools untuk promosi ada 4 ya, seperti aku kasih tahu ke kalian tadi. Untuk promosi itu adalah strategi pemasaran yang recommended banget untuk kalian lakukan. Terserah di mana aja, tapi di sini aku bakal kasih tahu 4 media sosial dan aku bakal kasih tahu cara-caranya gimana. Dari yang pertama yaitu Instagram. Tadi kan aku udah kasih tahu Instagram kalian coba di Reels karena algoritma Reels lagi oke banget, jadi kalian nggak boleh ketinggalan. Tiap hari kalian buat Reels, kalian terserah kalian mau 1 hari 2 kali, 1 hari 1 kali, itu kalian yang penting harus konsisten. Dan disesuaikan sama waktu kalian juga. Kalau kalian cuma bisa 1 hari nggak masalah. Tapi tiap hari kalau bisa ada konten supaya Instagram bisa membaca gitu, oke, dia buat konten tentang masak-masak terus akhirnya nanti bakal direkomendasiin pasar yang penyuka masak-masak ke akun kalian. Karena itu kalian tetap harus konsisten. Lalu selain membuat reels, kalian juga bisa membuat carousel. Carousel itu adalah desain-desain dalam beberapa slide, sekitar 4 sampai 5 slide bisa kalian buat. Tetapi dalam carousel ini kalian harus membuat desain yang benar-benar dalamnya isinya daging semua. Itu biasanya yang lagi naik ya kalau untuk carousel. Semuanya isinya daging, jadi banyak banget tulisan-tulisan dengan desain-desain yang bagus-bagus dan juga kreatif. Itu juga bisa menjadi alternatif kalian dalam kalian mempromosikan bisnis produk digital kalian di Instagram. Selanjutnya untuk TikTok. TikTok tentunya ada 2 juga ya. TikTok itu dari video TikTok dan juga di carousel. Tapi carousel di TikTok ini mostly mereka nggak menggunakan desain tapi foto-foto. Karena di TikTok ini lebih senang melihat cerita-cerita. Jadi supaya, kalau misalnya yang relate-relate, yang, apa, kalau di TikTok tuh demennya yang menghibur ya, menghibur-menghibur yang receh itu biasa di TikTok. Aku bakal kasih satu contoh loh ke kalian ya, misalnya di foto-foto nih kalian mau kasih contoh yang biasa di-share di TikTok, itu kalian nge-share cerita misalnya, "Aduh handphone aku baru rusak nih tadi jatuh, gimana ya?" Slide selanjutnya kalian ngomong, "Tapi aku waktu itu udah memulai bisnis produk digital dari minggu lalu. Aku gimana sih, tanggal segini aku memulai bisnis produk digital aku." Jadi pertama ngomongin tentang handphonenya rusak, lalu kedua ngomongin tentang dia udah mulai bisnis produk digital. Terus dia ngomong, "Dan tanggal segini aku, mendapatkan penghasilan seperti ini." Lalu di slide selanjutnya, "Lah 1 minggu kemudian aku ternyata dapat segini guys," segala macam. Lalu di selanjutnya, "Sekarang aku bisa menghasilkan 60 juta guys." Terus terakhirnya 60 juta dalam 1 bulan. Lalu selanjutnya yang terakhir dia ngomong, "Ya sekarang, handphone aku baru jatuh pun aku bisa langsung servis handphone aku," gitu. Jadi ada ceritanya yang relate dan berkaitan, tapi kalian juga memasukkan promosi produk digital kalian dalam slide-slide tersebut. Gitu cara kalian untuk promosi di TikTok ya guys. Lalu selanjutnya di X. X ini adalah buat kalian yang nggak tahu, X ini adalah sebelumnya Twitter. Twitter ya. Jadi dia rebranding, namanya diganti menjadi X. Dan di sini sama seperti Twitter, kalian juga membagi-bagikan tweet. Tapi selain itu, yang bisa kalian lakukan di Twitter, di X adalah kalian pergi ke thread. Kalian tahu kan di X itu lagi naik-naiknya soal thread. Jadi banyak hal-hal yang viral itu dimulai dari thread-thread yang ada di X. Contohnya, aku bakal kasih tahu kalian cara kalian promosinya.
Misalnya misalnya kalian pergi ke sebuah thread yang lagi viral, lalu thread-nya misalnya tentang yang ini ya, yang 271 triliun gitu. Ada suami dari artis, suaminya dia suaminya dia korupsi 271 triliun gitu. Akhirnya thread-nya naik tuh, guys. Nah, itu bisa menjadi kesempatan kalian untuk promosi. Gimana caranya? Kalian replay thread tersebut, kan replay dengan hal yang relate. Kalian bilang, parah banget ya itu si artis, kok bisa ya suaminya, eee, korupsi 271 T gitu. Nah, sebelum kalian nge-send replay-an kalian tersebut, kalian cantumin produk kalian di bawahnya gitu ya. Habis itu kamu send. Ini adalah cara promosi yang bisa dilakukan oleh afiliasi-afiliasi. Tapi traffic-nya bagus banget, guys, banyak banget yang nge-view ini kalian link kalian, dan kalian juga bisa mendapatkan potensial customer gitu dari orang-orang yang nge-view produk kalian. Jadi nggak ada yang sama aja di Instagram juga kan orang harus masuk ke link di bio kamu untuk bisa membeli produk kamu. Di X ini banyak banget kesempatan untuk orang bisa membeli produk kalian juga. Jadi jangan sampai kalian kelewatan. Lalu promosi yang selanjutnya adalah di aplikasi yang keempat, yaitu Facebook. Di Facebook masih sama seperti dulu, yang kalian lakukan adalah kalian post a post. Kalian nge-post sesuatu, lalu kalian taruh link produk kalian. Tetapi untuk di Facebook ini sendiri, kalian harus sudah tahu, kalian udah riset pasar kalian. 300 jadi ke ini komen, ya ampun. Lanjut, di Facebook kalian harus sudah tahu pasar kalian risetnya itu dari umur berapa sampai umur berapa. Karena Facebook ini sendiri, dia itu, mmm, batas biasanya yang pasar-pasarnya itu yang umur 40 tahun ke atas, 30, 40 tahun ke atas ya. Soalnya untuk, Gen Z, untuk milenial, biasanya mereka udah jarang menggunakan Facebook, gitu ya. Jadi kalian harus sudah tahu gimana cara promosi dari setiap sosial media. Kita akan langsung masuk ke tools yang keempat, yaitu AI. Nah, AI otomatisasi. Oke, ini ManyChat. Ternyata guys, banyak banget guys yang nggak ngerti, yang nggak tahu soal ManyChat ini. Kalian pasti sering ya guys, ngelihat konten-konten atau video-video soal orang kayak ngomong, komen mau, komen sukses, komen digital, termasuk aku. Komen digital untuk mendapatkan produknya atau untuk melihat hal ini gitu ya. Itu guys, kita biasanya menggunakan ManyChat. Banyak orang sebenarnya masih melakukan secara manual, tapi mereka bisa sebenarnya menggunakan ManyChat ini, di mana ManyChat ini bisa bantu kalian untuk nge-reply komen dari orang-orang tersebut dan juga mengirimkan produk atau mengirimkan informasi langsung ke DM-nya orang yang komen tadi. Jadi, aduh, ini sangat pinter banget karena ManyChat juga ini adalah basisnya AI, di mana ini sangat membantu dalam bisnis bisnis produk digital. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan passive income melalui hal tersebut. Karena bisnis kita ini dijalankan oleh sistem, jadi kita tidak perlu capek-capek bales dan lain-lain, kita hanya menunggu sampai ada penghasilan gitu yang masuk. Kayak kenapa passive income? Karena passive income itu kan cara kita mendapatkan penghasilan tanpa kita melakukan apapun, dan ManyChat adalah jawabannya gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan ManyChat ini benar-benar membantu banget dalam bisnis aku. Karena apa? Karena pas aku lagi tidur, aku udah nggak balesin komen, nggak perlu ngirim produk lagi, aku tidur, ManyChat lah yang bekerja. Akhirnya pada saat aku bangun, aku lihat email, ternyata udah ada pemasukan lagi yang masuk gitu ya. Itu adalah hebatnya ManyChat dalam sebuah bisnis produk digital. Jadi kalian jangan sampai kelewatan, kalian capture lagi supaya kalian nggak kelewatan untuk menggunakan yang satu ini, yaitu ManyChat AI otomatisasi. Oke, slide selanjutnya, next. Oke, itu adalah materi-materi yang aku ingin sampaikan ke kalian.